consumes me. Lord, take control. Here I bow before you. Lord, have Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara, persiapkan diri saudara-saudara pada hari ini agar ibadah yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan yang indah kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk dosa dan kesalahan kita. Dan hari ini pun kita diberi kesempatan untuk memberi satu peringatan agar supaya kita tahu bahwa saat ini kita mendapat kesempatan untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah raya yang kedua ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sudah siap menyembah Tuhan, amin. Yang sudah siap boleh dong kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih boleh menikmati perjamuan kudus. Dan kita akan pakai waktu ini sebaik-baiknya. Satu pesan yang Tuhan sampaikan, jangan pernah takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Dia Allah yang lebih besar dari segala masalah yang ada. Akan terus menjagai Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya. Satu pujian yang luar biasa. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Allah menjaga
berdiri di hadapan-Mu. Sebab kami sadar Engkaulah Allah El Shaddai. Engkau Allah yang layak terima sembah, puji dan hormat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami siap untuk menyembah Engkau. Karena setiap pujian yang kami persiapkan ini, yang boleh kami nyanyikan ini, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, mohon perlindungan daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat yang luar biasa, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu sekali lagi boleh ya kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Amin. Haleluya. Dia dahsyat. Dia hebat buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu kita akan bawa pujian hari ini. Nama Tuhan disembah. Sama
yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu sekali di antara kita, kanan, kiri, depan, belakang. Sama-sama kita katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang, saudara luar biasa. Amin. Saudara luar biasa, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Pengorbanannya begitu sempurna Bapak Ibu buat kita semua. Dan tidak ada cinta yang seperti Dia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Engkau sudah memberikan yang terbaik lewat hidupmu, lewat darahmu.
Sehingga ada banyak kesempatan yang bisa kami capai selama kami hidup. Untuk kami terus hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Sebelum kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus siang hari ini, berfirmanlah bagi kami, urapi setiap kami, dan pakai hamba-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, kami percaya di tengah-tengah ibadah ini, Engkau sedang kerjakan sesuatu yang besar. Sehingga setiap kami ketika kami pulang, pasti kami bawa perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan, kita dapat menikmati berkat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sebentar akan kita nikmati bersama-sama. Saudara, setiap kita yang hadir di sini mungkin pernah di titik terendah di dalam hidupmu. Justru, atau hari-hari ini Anda sedang berada di titik terendah itu. Karena sesuatu hal telah terjadi dalam hidup saudara. Mungkin karena pukulan ekonomi, mungkin karena pukulan keuangan, mungkin karena konflik dalam rumah tangga, mungkin adanya perubahan di dalam dunia perusahaan Anda, dan banyak hal yang bisa membuat seseorang berada di titik terendah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, di Getsemani Yesus dalam kemanusiaannya, Dia telah mengajarkan dan mengingatkan sesuatu yang baik. Ketika kita sedang berada di titik terendah di dalam ini, dalam hidup ini. Sebab apa, saudara? Sebab Yesus sendiri, Dia pernah berada di titik terendah itu. Tema khotbah siang hari ini adalah titik terendah, Getsemani. Saudara, kita akan melihat beberapa fakta yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam kemanusiaannya, bukan di dalam keilahiannya. Kalau di dalam keilahiannya sudah enggak perlu ditanya, saudara. Segala sesuatu bisa Dia kerjakan. Tapi dalam konteks ini, saudara-saudara, di Getsemani ini, saudara berbicara di dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi lepas dari keilahiannya. Makanya di Getsemani ini Yesus, Dia mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Fakta yang pertama, dalam Matius pasal 26 ayat 37 dan 38. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Kemudian ayat 38 bagian A, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara perhatikan kalimat yang saya garis merah itu. Mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Tidak cukup di situ di Getsemani. Hatinya sudah sangat sedih, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Untuk menggambarkan ini, kalau saudara tidak pernah melihat orang yang akan mendekati ajal, sulit. Tapi mungkin sebagian pernah mendekati, pernah melihat, entah itu orang tuanya, tetangganya, bahkan saya sendiri pernah menyaksikan seorang saudara-saudara, nenek yang ada di pangkuan saya, itu orang lain, tapi tetangga dekat, sudah tidak punya keluarga. Saat-saat dia sebelum dipanggil oleh Tuhan, saya sempat mangku, saudara. Saya lihat dia dalam kondisi yang akan dipanggil oleh Tuhan. Benar-benar dalam kondisi yang menakutkan. Ketika saya pangku, saya juga merinding, karena seumur-umur enggak pernah, apalagi saya waktu itu masih remaja. Tapi saya lihat orang-orang yang
hidupnya sudah diambang maut. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus hatinya seperti itu, dia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi ini bukan kondisi yang enjoy, tapi dalam kondisi yang benar-benar pukulan yang berat, beban yang dialami oleh Yesus. Dan yang luar biasa, beban itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Tapi beban itu karena dia menanggung penderitaan dosa umat manusia. Sampai dia berkata ketika dia di Getsemani itu, mau mati rasanya. Markus 14 ayat 33. Firman Tuhan berkata, ia sangat takut dan gentar. Ini bukan ketakutan yang biasa, tapi ketakutan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar takut. Kalau orang hanya sekedar takut, dia masih berani menghadapi sesuatu. Tapi orang yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau saudara lihat hari-hari ini gitu kan, mungkin orang itu tidak mau bertatap muka dengan sesamanya, bahkan orang terdekatnya. Bisa saudara. Yesus waktu dia mengalami kegentaran yang sangat luar biasa. Dalam Lukas pasal 22 ayat 44 firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini kejadian hanya Yesus yang ngalamin. Sampai hari ini belum ada ya saudara dan saya, orang lain yang berkeringat sampai keringatnya itu merah seperti darah. Pernah ngalami itu enggak? Hanya Yesus kan? Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu bisa terjadi karena tekanan yang begitu besar yang menindih di dalam kehidupannya. Sehingga keringatnya sampai berwarna merah. Tetesan-tetesan keringat yang jatuh ke tanah itu berwarna merah seperti darah. Karena adanya tekanan dalam hidup Yesus. Saudara, tidak cukup berhenti di situ. Fakta yang berikutnya, bicara masalah kemanusiaan Yesus. Pada saat dia di Getsemani, dia mengalami titik terendah di dalam kehidupannya. Lukas 22 ayat 43, firman Tuhan berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus untuk apa saudara? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus tujuannya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Sekali lagi, ini bicara masalah kemanusiaannya. Kalau bicara masalah keilahiannya enggak perlu saudara, malaikat Tuhan datang menampakkan diri, memberi kekuatan enggak perlu. Tapi ini bicara masalah kemanusiaannya sama seperti saudara dan saya. Yesus dia butuh kekuatan dari malaikat yang dari langit. Sebenarnya tidak ubahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Ini fakta yang dialami oleh Yesus di Getsemani. Dia butuh kekuatan saat dia bergumul di Getsemani itu. Nah, hari ini kita akan melihat dua teladan yang Yesus wariskan untuk kita. Yang dia wariskan untuk kita ketika saudara sedang berada di titik terendah di dalam hidupmu. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, dia selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Lihat baik-baik. Firman Tuhan memberikan sebuah data kebenaran kepada kita. Dia selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Matius pasal yang ke-26, dia berkata, ia sujud dan berdoa. Ini Yesus. Sementara murid-muridnya tidur saudara. Setelah Yesus berdoa, yang pertama kali dia datang, loh tidur. Murid-muridnya, ayo bangun, mbok yo kamu berdoa. Supaya enggak jatuh dalam pencobaan. Oke, bangun. Yesus doa lagi. Dia merebahkan, Markus pasal 14, ia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Setelah dia berdoa,
Dia lihat lagi, loh murid-muridnya tidur lagi saudara. Dibangunin lagi, ayo doa, doa. Yang ketiga, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22, ia berlutut dan berdoa. Tujuannya apa saudara? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Murid-murid sudah diberitahu sama Yesus. Berdoa. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ujian hidup ini berat. Saudara, tidak berhenti pada zaman Yesus. Kalau kita kaitkan dengan zaman kita hari-hari ini, ujian hidup kita itu sangat berat. Berbagai macam faktor, saudara bisa alami itu. Bahkan tadi dikatakan bisa sampai di titik terendah dalam hidup saudara dan saya. Di titik terendah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi warisan yang baik adalah selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Artinya begini saudara, di tengah-tengah beban yang berat sekalipun, kita ini masih memberikan kesediaan diri untuk mengambil bagian waktu khusus untuk berdoa. Wah, boro-boro berdoa Pak. Ya toh? Gak ada kekuatan Pak untuk berdoa. Nah ini kesalahan kita. Sering kali kita mengabaikan kaitannya dengan doa, apalagi dalam masa-masa kritis di dalam kehidupan kita. Seolah-olah doa itu bukan menjadi sesuatu yang penting, tetapi justru Yesus mengajarkan ini sesuatu yang sangat penting dan punya pengaruh di dalam kehidupannya. Bahkan tidak hanya untuk pribadinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang dia tanggung segala dosa dan kesalahannya. Saudara, ayo ambil waktu khusus, menyediakan waktu khusus untuk berdoa sama seperti Yesus. Memang bebannya berat. Sama seperti Yesus, sampai peluhnya, keringatnya, sampai seperti titik-titik darah. Karena tekanan yang begitu dahsyat di dalam batinnya. Nanti firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi ada tekanan batin yang begitu dalam yang membuat Yesus berkeringat dan keringatnya seperti darah. Hanya Yesus sekali yang ngalamin itu. Tapi paling tidak saudara dan saya yang pertama, ayo selalu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Di mana Pak? Di rumah bisa? Di gereja? Bisa. Saudara mau ikut doa pagi? Bisa. Ya, supaya juga ada yang apa istilahnya, mendukung juga di dalam doa. Saudara lihat, menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Yesus sediakan itu. Nah, di zaman kita, saudara, mungkin tadi alasannya, waduh Pak, boro-boro mikir doa, enggak bisa. Nih, Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Dia enggak pernah membiarkan saudara sendiri. Dia tidak pernah ninggalin saudara. Buktinya apa Pak? Nih, Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata apa saudara? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus saudara, ya, membantu kita dalam apa saudara? Kelemahan kita. Roh Kudus membantu saudara dalam kelemahan saudara. Dikatakan apa saudara? Sebab kita tidak tahu. Mungkin kita masuk pada fase ini, kita nggak ngerti saudara. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Waduh, memang benar ada orang-orang yang masuk pada fase ini, sudah tidak ngerti lagi bagaimana caranya berdoa. Sudah nggak bisa. Oke, tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini luar biasa loh saudara. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak ada waktu untuk bisa berdoa. Lah wong kita sudah kehabisan kata-kata saja, Dia nolong kita kok saudara. Roh Kudus membantu kita kok. Yang terpenting ada kemauan untuk berlutut, untuk sujud, untuk merebahkan diri dan berdoa.
Mungkin saudara hanya memuji Tuhan. Mungkin gak bisa berkata-kata, tapi hanya memuji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Ketika berulang-ulang kali engkau naikkan dengan ketulusan hati, engkau sadar Tuhan, aku wis ra duwe kekuatan Tuhan. Tapi pujian tadi berkata, di dalam Yesus ada kemenangan. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mungkin pujian itu sederhana bagi orang-orang yang tidak merasakan hadirnya Allah di dalam hidup seseorang. Tetapi akan berbeda, pujian itu akan mengubah beban hidup kita. Tidak lagi menindih kita, tidak lagi menekan kita, tidak lagi kalah di dalam sebuah pergumulan hidup, pertandingan hidup. Tapi pujian tadi mengangkat hati kita. Tiba-tiba Tuhan berbicara begitu banyak, nak jangan putus asa, nak jangan menyerah. Aku karuniakan kemenangan, nak. Di dalam aku ada harapan, tiba-tiba Tuhan bisa bicara banyak lewat pujian yang sedang engkau naikkan dengan ketulusan hatimu. Tadi dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada orang-orang yang sudah masuk pada fase ini, tetapi lihat, bukankah Roh Kudus tetap membantu kita, saudara? Kalau saya renungkan firman ini, wow, luar biasa. Nah, saya rasa apa-apa, tapi Roh Kudus masih bantu kita kok. Artinya apa? Dia sangat peduli dengan hidup saudara. Jangan pernah berpikir dia jauh. Jangan pernah berpikir dia itu tidak memperhatikan saudara, tidak peduli sama saudara, enggak sayang sama saudara. Kalau dia tidak lakukan itu, buktinya apa? Dia mau mati, rela mati di atas kayu salib. Kurang apa saudara? Kurang bukti apa? Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita sampai peluhnya seperti titik darah. Itu bukti Yesus mengasihi kita. Semakin berada di tengah, semakin berada di titik terendah, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas 22 ayat 44 bagian A. Ia sangat ketakutan dan apa saudara? Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Loh, harusnya tuh makin kita berada di titik terendah, harusnya ada kerinduan, kemauan, tekad untuk mau berlutut, bersujud, merebahkan diri, berdoa. Ingat sekali lagi, Roh Kudus bantu saudara dan saya. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, beban hidupmu yang sulit untuk engkau ucapkan. Tapi dia sampaikan itu kepada Bapa yang di sorga. Artinya apa? Dia mengambil bagian langsung di dalam hidup saudara. Engkau tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi Roh Kudus bisa sampaikan sesuatu kepada Bapa. Jangan khawatir kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Roh Kudus akan sampaikan itu kepada Bapa. Kalau engkau masih mau menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Nyanyi, nyembah Tuhan. Wes nyanyi aja. Kalau sudah digerakkan baca Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti Roh Kudus bekerja. Sementara Roh Kudus bekerja, sekali lagi saudara, segala sesuatu tiba-tiba bisa berubah nih. Paling tidak saudara dan saya tidak dalam kondisi lemah, tidak dalam kondisi terpuruk, tapi tiba-tiba ada kekuatan secara batiniah dalam hidup kita. Kita bisa menyongsong, ada pengharapan di balik pergumulan yang sedang saudara alami. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Hanya orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan, yang dia berani berkata seperti itu. Kalau mereka tidak merasakan keterlibatan Tuhan, dia berkata omong kosong. Tapi beda
ketika saudara menikmati kehadiran Tuhan di titik terendah dalam hidup saudara, engkau masih bisa berkata tentang Tuhan karena Dia lakukan sesuatu untuk hidupmu secara real, bukan omong kosong. Kalau omong kosong, Dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, Yesus sangat menderita secara batin, sehingga Dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Wah, ini warisan yang luar biasa. Ayo kita yang sedang mengalami penderitaan secara batin, oleh karena banyak faktor ya. Oleh karena banyak faktor. Saudara lihat, Dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Ayo. Ini ajakan Yesus loh, bukan ajakan saya loh, tapi ajakan Yesus. Makin bersungguh-sungguh berdoa berarti di balik kesungguhan di dalam doa seseorang ada sesuatu yang bisa Tuhan kerjakan atas hidupmu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan. Pentingnya doa, Efesus pasal 3, 16-20. Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi doa kita itu bisa menguatkan, bisa meneguhkan. Paulus dia berdoa untuk orang-orang, untuk jemaat yang ada di Efesus. Mereka mengalami penguatan dan peneguhan di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam batin mereka. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Memahami. Lihat saudara, sambil dilihat, memahami. Saudara perhatikan, aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Orang yang masih hidup di dalam doa, dia bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Ini dalam konteks yang lain, saudara. Kaitannya dengan doa. Ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat ini. Ternyata ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan dan pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang mau menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Teladan apa yang Yesus lakukan di Getsemani? Selalu mengutamakan kehendak Bapa. Itu yang terjadi. Selalu mengutamakan kehendak Bapa yang terjadi. Saudara lihat, ya, ketika di Getsemani, 3 kali dia berdoa. Isinya, saudara, pesannya sama. Kalau boleh Bapa, cawan atau penderitaan ini ya berlalu daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tapi dia berkata, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Lihat saudara. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia tahu Bapa bisa mengalihkan penderitaan cawan itu di dalam Yesus. Dia tahu persis itu. Tapi dia berkata, jangan kemauanku, jangan kehendakku yang terjadi, tapi kemauanmulah, kehendakmulah yang terjadi.
Tidak secara kebetulan, tadi yang pertama dan yang kedua, saya dapat yang sama, saudara. Asal ngambil gitu ya. Setelah saya baru sadar pada saat saya, mau saya makan, saya baca, wow, oh luar biasa, ini tidak secara kebetulan. Seperti ini saudara, sematang apapun rencana yang sudah kita rancang, biarlah Tuhan yang memutuskan. Perhatikan baik-baik, saya dapat ini saudara. Sematang apapun rencana yang sudah kita rancang, biarlah Tuhan yang memutuskan. Wow. Berarti tidak secara kebetulan dong ketika saudara firman Tuhan berkata, selalu mengutamakan kehendak Bapa yang terjadi. Mungkin saudara sudah memiliki rancangan yang sangat matang di dalam kehidupanmu, apapun itu bentuknya. Sematang apapun rencana yang sudah kita rancang. Alkitab berkata, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa, silakan. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah Tuhan yang memutuskan. Artinya apa? Saudara memberikan Tuhan untuk yang memutuskan. Ketika Tuhan yang menghendaki, maka serancangan yang engkau sedang jalani, sedang kau pikirkan, engkau gumulkan, itu akan terjadi dan akan terjadi dengan cara yang Tuhan sudah persiapkan untuk saudara dan saya. Ya, apalagi itu rancangannya bukan rancangan yang biasa, tetapi rancangan yang wow, penuh dengan tantangan nih. Tapi lihat, ketika Tuhan yang memutuskan, ketika Tuhan yang berkehendak, berarti nyambung dong antara apa yang saudara rancangkan ya dengan apa yang Tuhan putuskan, Tuhan persiapkan itu untuk hidup saudara. Tapi sebaliknya, ketika apa yang kau rancangkan yang sudah begitu matang, sudah benar-benar sudah kalkulasi sedemikian rupa, tetapi ketika Tuhan tidak berkehendak, lihat, bukan berarti Tuhan gagal loh saudara. Tapi di balik itu ada suatu pelajaran yang saudara bisa petik, saudara bisa terima. Apa ya rencana Tuhan di balik ini? Tidak apa-apa saudara tanya, Tuhan maksudnya gimana ya? Maksudnya apa ya? Tidak apa-apa. Saudara berhak untuk bertanya sama Tuhan. Pasti nanti akan dijawab sama Tuhan. Ini loh nak, sama seperti Yesus. Kehendaknya, kemauannya, penderitaan itu lalu, cawan itu lalu. Apa yang dia rasakan, kalau boleh, bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup untuk memindahkan itu, menghalau ini semua. Engkau sanggup, tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Apa yang dialami Yesus? Dia harus melakukan semua itu. Di balik penderitaan yang dia alami, di atas kayu salib, ada kemuliaan yang Bapa kerjakan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Tuhan bisa punya rencana yang jauh lebih matang. Tuhan bisa punya rencana yang jauh lebih hebat. Tuhan bisa punya rencana yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang sedang engkau rancangkan. Itu sebabnya ketika apa yang engkau rancangkan sudah matang sekalipun, ketika Tuhan tidak menghendaki sekalipun, bukan berarti itu gagal. Tapi lihat, Bapak punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang engkau rancangkan, daripada apa yang Yesus sedang rancangkan di dalam kehidupannya. Izinkan Tuhan punya agenda dalam hidup saudara dan saya. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh punya agenda, boleh. Silahkan engkau buat agenda dalam hidupmu, perencanaan dalam hidupmu, apapun itu. Tapi lihat, dia punya agenda yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang engkau buat hari ini, yang sedang engkau gumulkan. Tidak apa-apa. Tapi belajar untuk mengedepankan rencana Tuhan. Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 15 sebagai ayat yang terakhir. Mungkin WL, singer musik bisa mempersiapkan diri. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan
itu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kamu itu ganti nama kita masing-masing atau kita ganti saya, gitu kan? Ayo, saudara, kamu dan kami itu kita ganti dengan kata saya. Oke, 3, 2, 1. Sebenarnya saya harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, saya akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan berkehendak, saudara bisa melebarkan, meluaskan sayap saudara. Bisnis saudara, rumah tangga saudara, pendidikan saudara, usaha pekerjaan saudara. Engkau diberi keleluasaan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Yesus lakukan itu. Hari ini pelajaran yang luar biasa. Sebelum engkau menikmati perjamuan Tuhan, ayo nyanyikan satu pujian ini. Jangan takut ketika engkau berada di titik terendah dalam hidupmu. Kita masih punya Tuhan. Haleluya. Jesus. Aku masih punya Tuhan. Ya, punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Sementara kita akan persiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Belum mengambil hosti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Nanti majelis akan bisa membantu saudara. Sudah semua ya? Masih ada? Saya undang rekan-rekan majelis akan bisa maju ke depan.
Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, kuduskan hati dan pikiran kami, agar supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat kekuatan dan bukan sebaliknya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Selain kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Sebelum saudara menikmati akan rosti dan anggur, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang karena kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Kristus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan berdiri, kita akan angkat tinggi-tinggi hosti yang ada di tangan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi. Sebelum saudara meminumnya akan anggur yang ada di tangan kanan kita ini, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan darah-Mu itu Tuhan, yang mengangkat segala kelemahan kami. Kuasa bilur dan darah-Mu itu Tuhan, yang menyembuhkan kami. Kuasa bilur dan darah-Mu itu yang Tuhan, mengangkat kehidupan kami untuk semakin merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Karena kami masih punya Tuhan. Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan ini. Bapa dalam surga, ada beberapa anak-anak-Mu yang saat ini terus berharap akan pertolongan-Mu oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena sakit. Kiranya apa yang mereka alami tidak membuat patah pengharapan untuk terus berharap akan pertolongan Tuhan. Amin. Dan kami tetap yakin Tuhan melawat mereka, meneguhkan iman percaya mereka untuk terus merasakan jamahan Tuhan mengalir di dalam tubuh anak-anak-Mu ini, memberikan kekuatan baru, pemulihan baru, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh, sakit dimanapun mereka berada. Bahkan yang saat ini mengalami duka cita oleh karena ditinggalkan oleh beberapa anggota keluarga yang telah Engkau panggil terlebih dahulu Tuhan. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak ini. Angkat mereka dari segala keterpurukan untuk melihat dengan iman. Di dalam Engkau ada kekuatan baru. Di dalam Engkau ada penghiburan. Di dalam Engkau ada solusi atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Jangan-jangan akan diambil oleh majelis. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang akan disampaikan melalui warta jemaat. Yang pertama, diingatkan, silakan saudara-saudara hadir sekaligus dukung di dalam doa untuk acara ibadah memperingati ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-68 yang rencana akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2002 jam 6 sore. Sekali lagi, dukung dalam doa dan hadir dalam ibadah perayaan hari ulang tahun ke-68 GIA Kudus hari Jumat tanggal 15 Juli 2002 jam 6 sore di tempat ini. Secara otomatis ibadah seksi wanita akan bergabung dengan acara ini. Ya, itu selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa berita duka yang sudah tercetak di warta jemaat maupun yang belum sempat dicetak. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Sarisih. Ibu Sarisih ini adalah ibu dari Bapak Supardi, driver kita. Meninggal pada hari Senin tanggal 27 dan dimakamkan hari itu juga. Yang kedua, telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Wi Katrin. Ibu Katrin ini adalah istri dari Kong Om Yutuan atau Bapak T. Yutuan Wergu dalam usia 84. Meninggal hari Kamis dan tadi pagi jam 9 peti jenazah diberangkatkan untuk dikremasi di krematorium Darussalam Kudus. Kemudian yang ketiga yang belum sempat tercetak di warta jemaat,
telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Hendra Leksana atau Wi Xiong Lim. Beliau ini adalah suami dari Ibu Lilian atau papa dari saudari kita Pamela. Dipanggil Tuhan hari Sabtu pagi jam 4:30. Ya, 5:30 atau 5:30. Ya, 5:30. Dan rencana akan diadakan ibadah penutupan benih jenazah nanti sore. Hari ini sore jam 5 sore di Dharma. Rencana jenazah akan dimakamkan hari Selasa dan tentunya akan didahului dengan penyelenggaraan acara-acara ibadah penghiburan hari Senin dan pemberangkatan hari Selasa itu juga. Untuk ketiga keluarga yang telah ditinggalkan oleh kekasih mereka, kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa kiranya Tuhan terus akan membimbing saudara-saudara yang ditinggalkan ini untuk mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Selanjutnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kita sambut. Silakan. Apakah ada? Tidak ada. Selanjutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli hari ini. Yang merasa berulang tahun di hari-hari itu silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Silakan. Atau beberapa waktu sebelumnya saudara tidak sempat hadir dalam ibadah dan hari ini saudara hadir berulang tahun, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan. Tidak ada? Oke, tidak ada. Ya, tetap kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun berada di tempat ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya di hari spesial mereka, dimanapun mereka berada, sedang mengikuti ibadah ini secara online, atau dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, melawat mereka, untuk menyatakan kuasa, memberkati anak-anak-Mu ini. Sehingga di hari spesial ini, mereka benar-benar merasakan berkat spesial Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, untuk senantiasa mengingat kasih setia, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudaraku yang berulang tahun dimanapun Engkau berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa menyatakan berkat-Nya atasmu. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah raya yang kedua ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini. Selain kami bisa beribadah, kami bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan, biarlah kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa kuat, tegar menghadapi apapun juga. Sebab bersama dengan Engkau Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami juga mengucap syukur untuk kasih pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan.
sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang mengasihi pekerjaan daripada Engkau. Mereka sudah memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menguduskan persembahan daripada anak-anak-Mu ini, supaya menjadi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah dan kami layani adalah Tuhan yang tidak hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Curah